Bersama saya Ita Pelokila di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam podcast Omong Benar dengan tema pengalaman magang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir bersama saya kedua adik saya, yaitu Kifli dan Mus dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Sehat? Adik berdua sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada adik berdua, yaitu ketika adik berdua masuk di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, suasana apa yang adik berdua rasakan? Kifli, Mus, silakan. Setelah kami sampai ke kantor BPSDM ini, dari depan pagar kami sudah disambut dengan lingkungan yang hijau dan asri. Kalau adik Kifli gimana? Saat masuk ke kantor ini, tentunya awal-awal pasti masih ada rasa takut tidak diterima atau bagaimana. Namun setelah bertemu langsung dengan Ibu Kepala Badan dan kami diterima secara langsung oleh beliau, di situ kami merasa sudah diterima dengan sangat baik. Jadi suasana yang tadinya tegang itu sudah rasanya lega ya ketika bertemu dengan Ibu Kaban ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya kepada adik berdua, keseharian adik berdua ketika berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, apa saja kegiatan-kegiatan adik berdua setiap pagi? Baik. Setiap pagi itu di BPSDM ini selalu menjalankan apel pagi dan kami juga setiap pagi diberi arahan dari Ibu Kaban seperti itu, Ibu. Oke, arahan dari Ibu Kaban ya. Saya mau tangkap dulu ini kata-kata ini arahan dari Ibu Kaban ya. Nah, apa saja arahan daripada Ibu Kaban yang dapat memotivasi Anda berdua untuk bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Arahan dari Ibu Kaban itu pada saat kami diterima, ada satu yang Ibu Kaban sampaikan, bahwa Ibu mengharapkan kita yang magang di sini bisa mendapatkan satu ilmu baru setiap harinya. Jadi ketika kita pulang ke rumah itu kita tidak hanya pulang saja dengan tangan kosong, tapi kita membawa satu ilmu, satu pengalaman baru setiap harinya. Oke, kalau adik Mus gimana? Ibu Kaban juga memberi arahan juga terkait kedisiplinan dan aturan-aturan yang berada di sini seperti itu, Ibu. Oke, jadi ketika adik berdua datang di sini dan setiap pagi mendengar arahan, ya itu kayak yang namanya setiap pagi kita harus apel pagi ya, dan ketika mendengar arahan, mendengar arahan dari Ibu Kaban, tentunya adik berdua termotivasi untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi ya, karena itu adalah semangat-semangat pagi yang Ibu Kaban sampaikan kepada kita semua untuk kita bekerja lebih giat lagi. Saya masih simpan ini kata arahan ini ya. Saya mau tanya dulu, adik berdua apakah sudah ada pembagian tugas? Oke. Kalau untuk pembagian tugas, setelah kami diterima di BPSDMD untuk melaksanakan magang, itu kami langsung diantar ke tiap bidang sesuai dengan jurusan kami masing-masing dan juga sesuai dengan keahlian kami. Untuk tugas kami di bidang sertifikasi dan kelembagaan sendiri membuat berita. Jadi ketika kami sampai di sini, kami bertemu dengan PLT Kabid bidang sertifikasi dan kelembagaan. Itu kami langsung diarahkan untuk membuat satu berita tentang kebersihan lingkungan. Jadi pada saat itu tuh sedang ada pembersihan yang dilakukan
oleh pegawai di BPSDMD Provinsi NTT ini. Akhirnya Pak PLT Kabid mengarahkan kami untuk mewawancarai dan membuat itu menjadi satu berita. Oke, jadi berarti adik berdua sudah menghasilkan satu karya di sini ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau Pak Mus sendiri, tadi saya tanya sama adik Kifli ya, sekarang saya bertanya kepada adik Mus. Adik Mus bagaimana? Tadi bilang kurang lebih itu kayaknya tidak enak kalau tidak dijawab panjang lebar ya. Selain membuat berita, kami juga ikut serta dalam dokumentasi kegiatan pegawai di sini, Bu. Oke, baik. Nah, ini sudah di bidang ya, tentunya di bidang kita bertemu dengan banyak pegawai yang ada di bidang, dan itu adalah keseharian kita selalu bertemu dengan mereka ya, dengan pegawai-pegawai yang ada, dan juga dengan Pak PLT yaitu Pak Baswara Anindita. Nah, di dalam adik berdua berinteraksi dengan pegawai-pegawai yang ada, dengan pimpinan yang ada di sini, bagaimana interaksi itu berjalan dengan baik, atau apa yang adik berdua rasakan tentang hal ini? Kita perlu tahu karena di sini kita juga perlu untuk memperbaiki diri. Mungkin ada koreksi-koreksi daripada adik berdua yang mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita akan memperbaikinya untuk kedepannya lebih baik lagi, karena di sini kita terbuka dalam menerima kritik dan saran daripada adik berdua. Silakan, karena adik berdua datang di sini ini juga menjadi salah satu alat kontrol bagi kami. Tapi omongnya yang harus jujur ya. Silakan. Untuk komunikasi sih kami diterima dengan baik, jadi kami mengerti apa yang diarahkan, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Kadang-kadang juga di sini bahasanya tidak selalu formal, karena kadang-kadang Pak juga memanggil kami dengan panggilan bro, dan kami juga sangat senang di sini. Oke, jadi itu yang membuat Anda termotivasi untuk ada di sini ya. Kalau adik Kifli bagaimana? Untuk komunikasi dengan para pegawai sendiri, saya rasa para pegawai di sini cukup terbuka dan selalu mengajak kami di setiap kegiatan yang mereka ikuti. Seperti kemarin itu baru saja ada kegiatan reakreditasi dari LKPP RI untuk reakreditasi PBJ di BPSDMD Provinsi NTT ini. Dan di situ kami juga ikut terlibat dalam hal dokumentasi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mus. Oke, baik. Nah, ternyata ya di sini artinya adik berdua sudah mendapatkan tugas ya, tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada adik berdua. Nah, sekarang tugas ini kan saya bilang tugas ini tentunya adik berdua harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab ya. Dan ketika diberikan tugas, apakah tugas ini berdampak pada tugas adik berdua terhadap keberadaan adik berdua di sini dengan adik berdua menjadi seorang mahasiswa? Artinya ada tugas-tugas yang dapat adik berdua aplikasikan di dalam tugas adik berdua sebagai seorang mahasiswa. Baik, untuk tugas yang diberikan di sini tentunya berdampak untuk kami pada saat membuat laporan PKL maupun mengerjakan skripsi nantinya tentunya, Bu. Di sini kami tuh setiap hari Rabu ada satu inovasi dari bidang sertifikasi dan kelembagaan, itu Rebecca atau Rabu Belajar bersama kami. Nah, sekarang adik Mus bagaimana? Apakah cuma adik Kifli saja yang tentunya adik Mus juga. Coba saya mau dengar adik Mus omong dulu supaya memang itu Rebecca itu tadi yang dibilang Rebecca ya, Rabu Belajar bersama itu berdampak tidak? Apakah ada guna tidak di dalam tugas-tugas adik sebagai seorang mahasiswa? Silakan adik Mus. Ya, benar yang dikatakan Kifli tadi, kami di sini dapat ilmu yang baru terkait penggunaan aplikasi Word, tentunya Excel untuk mengerjakan laporan akhir PKL dan lain-lain. Oh ya, seperti itu ya. Jadi artinya berdampak ya terhadap apa yang sangat berdampak ya. Sangat berdampak ya terhadap apa yang diberikan oleh pimpinan di sini, pembagian tugas ternyata dapat diaplikasi di dalam tugas-tugas adik berdua sebagai seorang mahasiswa ya. Jadi kalau mau buat laporan, mau buat mungkin skripsi juga sudah gampang karena sudah tahu aplikasi ilmunya sudah dapat ilmunya, jadi lebih mudah ya. Ibu, saya tambahkan sedikit. Tadi selain belajar Word, kami juga
diajarkan untuk menganalisis data secara sederhana. Kemarin kami Seperti sempat apa itu? kami diberikan arahan, diajarkan oleh Pak PLT KB3. Kami diajarkan untuk menganalisis data sederhana melalui Google Spreadsheet. Itu ada data angket dari setiap angkatan. Terus apa lagi? Data angket, kemudian PKP, PKA, PKA. alumni maupun para peserta. Oke. Nah, tentunya ya kita di sini memang kita harus memberikan diri kita dalam sebuah pelayanan termasuk terhadap adik-adik sekalian ya, anak-anak magang juga kita harus betul-betul memberikan tanggung jawab sehingga ketika adik magang ini keluar dari sini ada sesuatu yang adik magang dapatkan, seperti apa yang tadi dikatakan oleh arahan daripada Ibu Kaban ya, bahwa datang di sini jangan pulang percuma, tetapi datang di sini harus banyak mendapatkan satu ilmu atau banyak ilmu daripada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga ketika adik-adik datang di sini tidak pulang dengan sia-sia tetapi pulang dengan membawa hasil yang baik ya. Dan ini tentunya itu juga menjadi kebahagiaan bagi kita sekalian bahwa adik-adik magang dari Universitas Muhammadiyah datang di sini juga tidak sia-sia. Nah, ya pertanyaan saya yang terakhir bahwa ketika adik-adik sudah datang di sini, belajar di sini, bekerja bersama-sama kita di sini, berinteraksi di sini, mendengar arahan-arahan daripada Ibu Kaban, mendapatkan disiplin yang sama di sini, harus datang pagi, tidak boleh terlambat, dan itu kalau terlambat pasti Ibu Kaban orangnya sangat disiplin, dan tentunya kita harus beliau pasti memperingati kita supaya kita jangan melakukan hal yang sama lagi. Dan itu juga bukan cuma adik-adik sendiri yang tapi kita yang pegawai di sini, apalagi kita yang pegawai itu kita juga harus betul-betul terapkan disiplin sehingga kita menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik yang ada ini. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, apa pesan dan kesan yang adik berdua dapatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Adik Mus, silakan Adik Mus. Kalau untuk kesan di sini selama kami PKL di sini, kami mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja. Ini di sini kami termotivasi dengan seorang pemimpin perempuan yang sangat disiplin dan sangat luar biasa dan dapat memanage apapun kegiatan yang berada di BPSDM ini, berbagai pegawai yang begitu banyak. Oke, baik Adik Kifli apa lagi? Itu kesan ya yang didapat ya, mungkin pesan atau kesan, silakan Adik. Saya akan memberikan pesan untuk teman-teman semua mungkin yang sedang berkuliah dan ingin melaksanakan PKL nantinya. Saya merekomendasikan untuk teman-teman semua untuk melaksanakan PKL di BPSDMD Provinsi NTT. Karena seperti yang sudah kita bicarakan dari awal tadi, bahwa di sini dipastikan bahwa tidak akan pulang dengan tangan kosong. Setiap harinya ada saja satu pekerjaan yang itu menjadi satu pengalaman baru untuk kita ke depannya. Ya baik, jadi ini kata kunci daripada Ibu Kaban ini yang menjadi motivasi buat adik-adik Kifli dan Adik Mus untuk menjalankan tugas di BPSDMD, dan juga mungkin tugas kedepannya, rencana kedepannya untuk sehabis kuliah apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita harus terus belajar dan kita juga harus punya tanggung jawab yang betul-betul mumpuni, dan juga kita menjadi orang-orang yang profesional di bidang tugas kita masing-masing, sehingga ketika kita turun ke dalam dunia pekerjaan kita menjadi orang-orang yang tidak diragukan lagi. Kita adalah orang-orang yang profesional dan kita taat pada aturan main yang berlaku ya, dan bukan cuma profesional saja tetapi kita punya attitude yang baik ya. Ini yang harus Adik Mus dan Adik Kifli perhatikan, karena inilah yang menjadi bekal dalam kehidupan kita ya. Karena kalau kita mau bekerja dengan baik, itulah bekal kita, profesional dan juga attitude yang baik ya. Ya, sekian dan terima kasih podcast kita sampai di sini. Ya, saya berharap bahwa bekal yang adik berdua dapatkan di sini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kaban, bahwa harus terus belajar ya. Karena kalau kita belajar, terus belajar,
maka kita akan menjadi profesional di bidang tugas kita masing-masing ya. Ya. Ini saja. Baik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat siang Adik Mus dan Adik Kipli. Siap.